106.2 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Yosia Madison Manulang dari Yayasan Bukti Kasih dan GAB Kasih, Pak ya? Betul. Ya. Dan kami sedang berbincang tentang lakukan bagian kita. Silakan Kekasih Tuhan, sembari kami berbincang-bincang, Anda bisa bergabung ya. Telepon 0315046.000, SMS atau WA 0813-330-60.000. Dan Tuhan sudah melakukan bagiannya, memberkati murid-muridnya dengan berkat yang sempurna. Berkat yang sempurna itu sekali lagi saya harus tekankan bahwa itu tidak melulu bicara tentang materi. Tadi kami memberi contohnya materi ya, tetapi tidak melulu itu, Kekasih Tuhan. Ada hal-hal lain yang kadang-kadang lewat dari perhatian kita dan lupa bilang terima kasih, Pak. Bisa nafas itu berkat. Betul sekali. Bisa dapat matahari ya berkat, Pak. Orang di rumah sakit itu mau nafas bayar mahal. Betul. Kekasih Tuhan. Kita bisa bangun aja. Bisa bangun. Itu sudah berkat. Puji Tuhan. Kita sehat, itu berkat. Kita bisa tertawa, ketemu suami istri, anak-anak, itu berkat. Bisa melayani Tuhan, itu berkat juga. Jadi berkat yang sempurna itu jangan punya pemikiran, oh itu hanya materi, tidak. Ya, apalagi dalam keadaan-keadaan sekarang ini ya. Ya, kalau kita berbicara mengenai berkat Tuhan, kalau cuma hanya materi, sekarang ini orang punya materi banyak, ya, tapi tidak bisa kalau sudah kena, nggak ada artinya kan, nggak ada arti. Jadi saya katakan berkat Tuhan itu sempurna kepada kita. Jadi jangan dibatasi hanya materi. Oke. Baik, itu sudah bagian Tuhan. Lalu bagian kita apa yang harus kita kerjakan? Nah, ayo kita ulang lagi, Mbak Wahyu. Kembali kepada Alkitab, ya. Di ayat yang ke-52, 53, di situ dikatakan begini. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Apa bagian kita? Bagian kita, ya, senantiasa menyembah kepada Tuhan. Maksudnya seperti apa ini, Pak? Dalam kehidupan sehari-hari tiap hari kita nyembah aja gitu atau bagaimana nih? Nah, jangan salah pengertian. Nggak usah kerja. Nanti suruh nyembah sama Pak Madison. Harus tahu nih konteksnya. Jadi menyembah itu jangan punya pemikiran gini, wah masuk kamar hanya berdoa di situ tidak melakukan apa-apa. Tidak. Menyembah punya kerinduan ada di dalam hadirat Tuhan kapanpun, dimanapun, kita terus hidup di dalam hadirat Tuhan. Itu menyembah. Kesenangannya itu dalam hadirat Tuhan. Kesenangannya itu berbicara tentang Tuhan. Ya. Itu menyembah Tuhan. Nah, yang lebih nampak lagi contoh ya. Dalam doa-doa kita. Contoh, satu hari kita makan berapa kali? 3 kali biasanya normalnya. Lalu doa kita berapa kali? 3 kali juga waktu makan. Harusnya kita malu ya dengan orang-orang di luar sana yang lebih. Betul, intens mereka berdoa, dengan aktifnya 5 kali satu hari, mereka terus. Kita ini berapa kali? Oke lah, saya tidak melihat dari jumlah ya. Tapi paling tidak gini. Waktu kita bangun tidur, apa yang kita lakukan bawahnya? Cari sandal. Terus harusnya berdoa dulu. Ngapain? Gitu. Cari sandal ke kamar mandi. Ke kamar mandi. Selesai kamar mandi. Lainnya sudah dipegang-pegang lainnya. Nah, padahal sebenarnya di saat kita bangun tidur, yang duduk pertama, dulu ya. Dan ini secara kesehatan loh Mbak Wahyu, ini secara kedokteran ini benar ini. Jadi di saat kita bangun tidur, langsung kita duduk di ranjang kita. Kita berdoa di situ. Tidur lagi nanti Pak kalau tidur di ranjang. Ada orang-orang yang mereka turun dari ranjang duduk gitu. Jadi nggak mau duduk di ranjang. Kalau di ranjang nanti aminnya nanti jam 10 pagi.
Enggak lah, itu makanya itu tergantung ya. Kebiasaan ya. Jadi kalau misalnya kita duduk di samping ranjang kita duduk gini, lalu kita berdoa di situ, enggak usah lama-lama, mungkin 1 sampai 3 menit lah, ya kan, kita bersyukur. Habis itu baru kita ke kamar mandi. Habis itu baru kita doa pribadi, mengajak istri, mengajak anak-anak, kita nyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan. Itu kita lakukan. Dan kesukaan, bukan paksaan. Ya kan? Kesukaan. Nah, saya hari-hari ini, saya ngomong sama anak-anak saya. Saya bilang gini, kita hidup itu hanya pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau kita tidak datang kepada Tuhan mengucap syukur, kita tidak datang berdoa, kita ini namanya bocengli. Tidak tahu terima kasih. Terima kasih. Bokam sial gitu ya. Kurang ajar. Kurang ajar sama Tuhan. Seharusnya kan kita bersyukur. Bahkan sekarang ini saya tingkatkan. Jadi doa kami itu Mbak Wahyu, jam 4 kami sudah berdoa sampai ya 5:30 lah. Ya. Kami baca firman Tuhan. Habis itu siang jam 12 doa lagi kan, karena di rumah kan, anak-anak juga sekolah ya di rumah gitu kan. Habis itu nanti jam 5 ibadah. Wah, dan saya senang. Saya berikan kesempatan kepada mereka Mbak Wahyu memimpin pujian sendiri, main musik sendiri, khotbah sendiri. Jadi saya jadi jemaat. Itu nanti semua anak-anaknya jadi hamba Tuhan. Dan saya senang bahwa ternyata anak-anak saya ini walaupun ya mungkin dibaca 1-2 ayat gitu ya, tapi berani gitu, khotbah kecil-kecil gitu, khotbah. Senang saya. Ya kan? Mereka istilahnya saling menasihati. Bahkan kita sebagai orang tua mendengar itu ya, kita juga dinasihati oleh anak gitu kan. Wah, bagus juga gitu kan. Nah, selain itu Mbak Wahyu, saya juga belajar mengajak orang lain untuk kita sama-sama dekatkan diri sama Tuhan. Jemaat yang saya layani, kami online dalam ibadah. Yang saya tekankan hari-hari ini, ayo kita punya kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Apalagi sekarang di gereja tidak boleh kan. Tapi banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, dengan tidak boleh di gereja, tambah seneng. Wah, ya nggak ke gereja wes, ke ibadah wes ya. Ya sudah, di rumah aja main game gitu ya. Wah, main game itu sampai ya tembak, ayo, sembunyi. Teriak. Saya pikir berantem apa gitu. Ternyata main game. Nah, ya kan. Tapi saya selalu ingatkan kepada jemaat, ayo kita dekatkan diri sama Tuhan. Ayo miliki kesenangan gitu loh, kesukaan ya untuk kita beribadah. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, jemaat yang saya layani hari-hari ini mereka senang. Saya cuma bilang gini, jam sekian kita ibadah, itu sudah langsung online semua gitu kan. Senang. Dan mereka, saya sampaikan firman Tuhan dan mereka senang. Jadi tidak ada batas sih sebenarnya. Makanya saya bilang segala sesuatu Tuhan izinkan karena Tuhan punya maksud. Betul. Mungkin kita tidak bergereja seperti biasanya gitu ya, tapi melalui online kita bergereja. Bahkan jangkauannya saya lebih lihat luas, itu ya, di mobil pun mereka bisa mendengar, di tempat pekerjaan pun mereka bisa ikut. Wah, lebih leluasa gitu. Nah, itu satu. Jadi miliki hati bukan hanya sekedar masuk di kamar hanya nyembah, tidak melakukan bagiannya, ya toh. Ya oke lah melakukan bagiannya menyembah, tapi tetap kita harus melakukan bagian kita, ya. Kerja ya tetap kerja. Kerja. Nah, ini juga yang ini saya sampaikan. Tadi saya sudah saksi bagaimana Tuhan memberkati saya. Ayat ini jelas berkata Mbak Wahyu, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan tidak berhenti di situ. Satu paket berarti ya. Jadi bukan hanya sekedar mereka menyembah memuji Tuhan, tapi tidak melakukan sesuatu. Tapi di sini dikatakan dan memuliakan Allah. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah melalui kehidupan kita? Nah, di saat-saat seperti ini Mbak Wahyu, saya melakukan bagian saya dan saya memuliakan nama Tuhan. Contoh, di saat saya butuh sesuatu, ternyata Tuhan ajar saya untuk memuliakan nama Tuhan.
Ya. Dengan cara apa? Ini saya saksikan Mbak Wahyu, dan ini fakta dan nyata. Di saat masker mahal-mahalnya dan susah dicari, ya kan? Dibeli pun tidak ada. Ya. Di saat-saat seperti itu, Mbak Wahyu, saya dengar ada satu panti membuat masker, dan masker itu yang biasa warna biru, yang biasa dipakai suster-suster di rumah sakit yang punya tali panjang itu. Itu kan bagus itu. Langsung saya pesan Mbak Wahyu 5 Terus, apa namanya itu? 5 karton. Bukan 5 karton, 5 apa? bal, 5 5 bal. Nah, Oke. di saat seperti itu Mbak Wahyu, saya bagi. Orang sedang butuh, saya beli, saya bagi. Habis itu Mbak Wahyu bayangkan, saya bagi masker. Habis itu masker datang ke rumah, sing kain, sing model opo, make. Sampai 2 hari yang lalu ada dari satu gereja ngomong gini sama saya, "Pak, kami mau kirim masker, mau indak?" Saya bilang gini, "Waduh, maaf ya, banyak masker di kita, mungkin ke tempat lain aja." Ya kan? Oh gitu ya Pak? Iya. Sudah, satu. Kedua Mbak Wahyu, dan ini waktu awal-awalnya COVID Pandemi itu loh ya. Di saat saya butuh sembako, saya butuh beras, saya butuh minyak, saya butuh gula, saya butuh semua, saya butuh. Ini yang Tuhan ajar kepada saya untuk saya memuliakan nama Tuhan. Ada teman saya pendeta di daerah Krian sana, telepon sama saya. Dia panggil saya Om, padahal dia lebih tua dari saya. Saya dipanggil Om. Om, ada apa Pak? Saya mau minta tolong ini. Minta tolong apa? Gini loh Om, sekarang ini jemaat saya ini, banyak jemaat saya ini orang-orang, ya maaf ya, Kaum kelas, marginal, ya, menengah ke bawah. ke bawah gitu kan. Dan mereka sekarang butuh pertolongan. Lalu saya bilang, pertolongan apa yang bisa saya tolong? Saya bilang, Om bisa enggak memberikan saya bantuan sembako? Bayangkan Mbak Wahyu, saya ini butuh sembako, ya. Di depan saya 40 orang menjadi tanggungan saya. Tahu-tahu ada orang butuh sembako. Di situ Roh Kudus langsung berbisik dengan lembut, lakukan bagianmu. Langsung saya bilang gini, terus siapa yang ambil Pak? Saya bilang, oh saya Om. Oke, ambil. Oh ya Om, terima kasih Om, saya ambil. Saya langsung siapkan Mbak Wahyu, habis itu diambil. Mbak Wahyu percaya? Dengan saya melakukan seperti itu, caranya Tuhan itu luar biasa memberkati saya. Dalam hitungan mungkin hanya menit gitu ya, saya lakukan itu. Habis itu datang Gojek bawa, datang pickup bawa, datangin. Coba ya. Iya, ternyata itu dari kekurangan kita bisa memberi. Termasuk mengenai keuangan, Mbak Wahyu. Murah hatilah maka kamu akan beroleh kemurahan ya. Secara keuangan itu yang saya bilang, sekarang ini kita butuh uang, ya kan? Kita butuh uang. Bayari sekolahnya anak-anak. Tetap bayar ya? Oh, bayar Mbak Wahyu, nggak ada cerita nih. Oh, di rumah tapi nggak bayar, nggak ada. Bayar, malah saya tanya gini, ada nggak keringanan ya? Karena kan di rumah ya kan. Jadi Mbak Wahyu percaya nggak? Yang sekolah sekarang saya loh. Saya di sini tadi saya sudah kirim loh tugasnya mereka. Habis itu nanti dikirimkan pada saya, baru saya kirim ke gurunya. Oh gitu ya? Jadi saya yang sekolah hari-hari ini. Jadi yang anak-anak sekolah itu orang tuanya yang ngirim? Iya. Oh, pantesan di media sosial tuh banyak orang tua yang ngeluh. Oh iya. Jadi bayangkan. Sudah pusing itu orang tua ini cuma satu anaknya toh. Lah anak saya wakil. Bayangkan. Nah, sekolah 27 anak, bayangkan. Wah, di sana yang Zoom, di sini yang nonton TVRI, di sini yang mengerjakan ini. Oh, jadi saya kirim, kerjakan ini. Oh, ini yang Zoom, pegang ini. Jadi saya ini setiap hari Mbak Wahyu. Jadi guru ya? Bukan guru, murid, saya jadi murid. Saya mengerjakan semuanya.
Nah, di saat seperti itu saya butuh duit, saya butuh. Tapi apa yang Tuhan suruh? Salah satu hal yang sepele ya. Ini salah satu hal sepele. Saya itu sedang lihat Facebook, Mbak Wahyu. Lihat Facebook loh itu. Tahu-tahu ada seorang bapak itu gendong 2 anaknya. Anaknya masih kecil-kecil. Ternyata yang satu itu kena sakit hidrosepalus itu yang gede kepalanya itu. Digendong gini dengan senangnya, kayak dimong-mong ditimang-timang. Ditimang-timang, dinyanyi-nyanyiin. Ya. Mbak Wahyu percaya enggak? Di saat saya lihat itu langsung tek, Tuhan berbicara lembut, lakukan bagianmu. Saya bilang, ini saya nggak kenal. Ini di Facebook ini. Kan tidak masuk akal toh? Iya. Langsung melalui Messenger saya kirim, Pak, tolong minta nomor rekeningnya, boleh enggak? Gak dibalas-balas. Akhirnya saya telepon langsung. Saya telepon, Pak, saya lihat tadi Bapak ngomong anaknya senang sekali. Saya terharu gitu kan. Boleh enggak minta nomor rekeningnya? Saya bilang, untuk memberikan sedikit beli kerupuk buat anaknya Pak, supaya senang. Oh iya Pak, oh iya, nanti saya kirim ya Pak. Habis itu langsung dikirim, langsung saya transfer Pak. Mungkin dia lihat kaget tuh. Terus dia bilang, terima kasih Pak, terima kasih. Terus ternyata dia tinggal di Semarang. Dia bilang gini, Pak, Semarang ke Surabaya dekat ya Pak, kapan-kapan boleh enggak saya main ke rumah? Saya bilang, monggo silakan. Mbak Wahyu, saya transfer uang gak banyak lah. Habis itu Mbak Wahyu, dalam hitungan menit langsung ada 3 orang yang transfer kepada saya, dan itu puluhan kali lipat. Gak masuk akal kan? Bahkan bukan hanya di situ Mbak Wahyu, saya ini mau renovasi gereja. Dan memang itu sudah kerinduan kita dari awal, renovasi gereja. Tapi dananya dari mana? Karena satu, kita masih baru, ya kan? Lalu saya ngomong sama jemaat, ayo kita mulai benih iman. Ya. Sebagai gembala Mbak Wahyu, saya mengajak jemaat, saya belajar mulai dari diri saya dulu, ya kan? Dari diri saya. Jadi saya waktu itu ngomong, dari saya setiap bulan sekian. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, 4 bulan Mbak Wahyu, saya janji sama mereka. Dan ini lumayan. Ya. Nolnya 6 7. Oh, Tuh? lumayan ya. Ya. Jadi setiap bulan nolnya 7. Saya mulai waktu pandemi ini, iblis itu berbisik, bilang gini. Nah ini makanya caranya iblis, hati-hati. Iblis ngomong gini, kamu kan gembala dan kebutuhanmu kan banyak. Ngomong aja sama jemaat, ya karena sekarang keadaan, ya kan, ya jadi untuk benih iman ditunda dulu. Kan jemaat pasti memahami dan mereka, oh iya memang benar Pak Gembala, benar. Tapi Mbak Wahyu, Roh Kudus dengan lembut, lakukan bagianmu, maka aku akan lakukan bagianku. Saya waktu langsung dapat berkat Mbak Wahyu, langsung saya transfer. Sampai Mei terakhir saya lunas Mbak Wahyu. Tuh, lunas. Habis itu saya mulai ngomong sama jemaat, ini sudah ada tanda sebesar awan, sebesar telapak tangan. Sudah ada tanda. Ayo kita mulai bangun. Sekarang gereja dihancurin, tuh. Mumpung libur ya. Libur.
Lalu saya bilang gini, dikerjakan, cari pemborong, dikerjakan hanya 4 bulan. Wow. Sudah selesai berarti ini? Belum, Belum, ini baru kok, berapa baru bulan? Juni, Juli, Agustus, September. Jadi September nanti baru Oktober selesai. kita bisa pakai. Oke. Lalu bendahara lihat saya seperti itu. Dia bilang gini, waduh, Pak Gemini jalan terus gak noleh ke belakang. Kita yang dari belakang lihat gemetaran katanya. Saya bilang gini, loh, kalau ini pekerjaan Tuhan, kalau ini Tuhan sudah memberikan tanda, loh mungkin kebutuhan kita besar, dananya sekarang cuma sekian, mana cukup? Saya bilang, melangkah. Jadi sekarang kami melangkah bawah itu. Sudah dirobohkan sekarang tuh, sekarang mulai dibangun. Secara manusia nggak masuk akal. Di tengah-tengah COVID seperti ini kita membangun kan nggak masuk akal. Tapi saya mulai dari diri saya. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Dan saya rasakan betul Mbak Wahyu. Saya sampai kadang-kadang nggak masuk akal. Maaf ini, sampai Tuhan pakai yang bukan seiman untuk bantu, untuk memberkati saya. Wow. Dengan cara apa? Tahu-tahu dia telepon saya. Dia bilang gini, Pak, ya apa kabarnya? Baik-baik, saya bilang. Anak-anak gimana? Baik-baik. Terus ditanya gini, masalah apa yang Bapak hadapi di situasi hari-hari ini? Waduh, kalau ibu tanya masalah, ya kayak ginilah keadaannya. Saya cerita tuh. Jujur Bu, kalau ditanya seperti itu, secara manusia memang berat, saya bilang. Kenapa? Jadwal saya di-cancel semua sebagai penceramah, saya bilang. Tamu-tamu semua di-cancel. Dan itu fakta, saya bilang. Saya tidak bohong. Saya bilang. Oh gitu ya Pak ya. Terus ditanya gini, Pak, kira-kira kebutuhannya Bapak 1 bulan itu berapa? Waduh Bu, besar Bu. Loh besarnya berapa? Saya bilang, sungkan Bu. Saya bilang, loh enggak, saya cuma tanya gitu. Iya tapi ya sungkan Bu. Saya bilang, ya enggak masalah lah, saya bilang. Enggak apa-apa Pak. Lalu saya sebutkan jumlah sekian puluh juta, saya bilang gitu. Dia ngomong gini, oke Pak, nanti saya share sama teman-teman saya. Nanti saya share sama teman-teman saya. Oh iya Bu, saya pikir sudah. Sudah selesai. Sudah, nggak ada apa-apa kan? Tahu-tahu di saat suatu saat saya ibadah online. Jadi di saat ibadah online gini bawahnya, tahu-tahu WA saya bunyi. Jadi kita lihat, dia bilang gini, selamat sore Pak, saya sudah transfer sekian, biar itu berguna untuk anak-anak. Saya lihat, wow. Ini bukan orang beriman loh Mbak Wahyu, bukan orang percaya. Bukan orang yang percaya Yesus ya. Tapi Tuhan bisa pakai. Nah itu yang saya bilang, caranya Tuhan memberkati kita, burung gagak pun Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita. Jadi yang penting hari-hari ini, lakukan bagian kita untuk memuliakan nama Tuhan. Termasuk di rumah Mbak Wahyu. Jangan pikir, oh di rumah terus nganggur, makan tidur. Tidak. Saya ngomong sama anak-anak saya bilang gini, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kami bertanam-tanaman Mbak Wahyu. Bercocok tanam ya? Ya, saya beli polybag itu. Saya kumpulkan kaleng-kaleng, saya kumpulkan apa saja yang bisa dipakai. Saya beli pupuk, toh kami tanami. Dan sekarang Mbak Wahyu, ini sudah ada, sebentar lagi mungkin itu sudah bisa panen. Ya kan? Apa Pak? Sawi, oke. Wah, panen itu nanti lumayan. Menyenangkan itu. Menyenangkan. Kita lihat aja sekarang udah senang gitu kan. Aduh, seger gitu ya. Sudah. Habis itu saya tidak berhenti di situ. Tempat jemuran kami itu saya jadikan kolam lele. Oh, oke. Saya jadikan kolam lele, saya beli pertama 5.000 bibitnya, kedua 5.000. Jadi sekarang 10.000 lele. Wah. Tiap hari bisa makan lele itu ya, nanti ya kalau panen. Nggak berhenti di situ Pak Wahyu. Ya, ini makanya saya kadang-kadang saya tidak mau diam. Ya. Saya buat kandangnya ayam. Saya beli ayam petelur. Saya cari di Google, di mana ya? Susah Mbak Wahyu, susah. Ya? Susah. Akhirnya ketemu di Nganjuk. Waduh. Di
di Nganjuk masuk desa gitu. Toh, saya bilang, Pak, saya Bisa kirim. butuh ayam petolor, bisa nggak dikirim? Ada memang, tapi paling enggak 300. Waduh, saya bilang, saya enggak butuh banyak. Saya bilang, loh Bapak butuh berapa? Saya cuma butuh 25 ekor. Karena kan tempatnya juga 25 itu kan lumayan banyak tuh. Akhirnya, oke Pak, saya kirim. Dikirimlah Mbak Wahyu. Jadi sekarang saya beternak ayam Lele petelur. dan ekor. Lele dan ayam, kok Ya. lele dan ekor. Jadi di satu tempat itu saya buat kandang lele, toh? Bukan kandang lele, Kolam lele. kolam lele. Di atasnya saya buat kandang ayam. Jadi lelenya nggak usah dikasih makan. tapi ya? lelenya yang di bawah ini saya beli yang besar-besar Mbak Wahyu. Oh, Jadi oke. bukan yang kecil-kecil, saya beli yang besar-besar. Jadi plek gitu, langsung cek, ditangkap. Cek. Jadi airnya itu tetap bersih gitu kan. Nah, sekarang ini tadi pagi sudah telur 3. Oh, 3 Mbak iya. Wahyu. Jadi sudah mulai manen telur, toh, begitu 3. ya. Nanti kalau 25 ekor Bertelur semua. bertelur semua, berarti kan sekali kami masak sudah bisa makan telur gitu kan. Dibagi 2, 1 telur dibagi, kalau di Bali kan dibagi separuh telur, Ibu Bali lalu ya. tahu gitu kan. Nah, sudah bisa nyambung gitu kan. Lumayan. Ya. Jadi kita ndak istilahnya ndak Nggak duduk berdiam manis diri, saja ya. tapi melakukan bagian kita gitu loh. Bahkan ke depan saya ndak tahu, punya kerinduan gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, ada ide ke depan cari warung toh, buat warung pecel lele. Tuh. Ya kan? Saya punya lele Di depan, soalnya. di depan itu toh, nggak boleh ya? Nggak boleh di situ. Nggak boleh ya? Buat pecel lele, dipenyet lelenya gitu kan. enak. Wah, sudah. Ayo. Ya. Open PO. Oke, kekasih Tuhan, ada banyak kesaksian bagaimana ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan pun melakukan bagiannya. Saya merindukan Anda juga punya kesaksian yang sama ketika Anda melakukan bagian Anda. Bukan berarti kita mancing supaya Tuhan berkati kita, bukan ya. Tapi lakukan firman Tuhan, muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah khawatir dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Silakan Anda bisa bertanya, berdiskusi, bersaksi. 0315046000 saya buka untuk Anda. SMS WA 0813 330 60000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.